Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agung Subono, SE, MSI, selaku dosen pengampu keterampilan wajib kewirausahaan kelas 23. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bisnis kreasi tote bag dari kain perca dengan nama produk tote bag Karca. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yang pertama Muhammad Wahyu Dana, NIM 2019 11 239. Yang kedua Aina Alia Nurun Nafiah, NIM 2019 11 246. Yang ketiga Gita Fitratul Nurul Sifah, NIM 2019 11 247. Yang keempat Kujifatul Aulah, NIM 2019 11 257. Selanjutnya mengenai penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian, tote bag merupakan salah satu model tas jinjing berbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan 2 buah tali pegangan pada bagian atasnya. Tas ini pada dasarnya adalah tas klasik Amerika yang cenderung dipakai untuk membawa apa saja. Latar belakang banyaknya sentra konveksi di Kabupaten Kudus biasanya terdapat sisa-sisa kain yang tidak terpakai dan akan dibuang atau dibakar. Hal tersebut sangat disayangkan karena sisa kain perca memiliki banyak manfaat yang dapat kita gunakan. Alternatif yang dilakukan untuk membuat limbah kain perca agar lebih berguna dan bernilai jual tinggi adalah dengan menjadikan kain perca sebagai produk fashion kekinian yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu produk fashion yang sedang tren di masyarakat adalah tote bag atau tas jinjing. Dengan memberikan unsur modern, tas akan memiliki unsur nilai jual yang cukup tinggi dan tentunya belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Tote bag atau tas jinjing dari kain perca dapat dijadikan salah satu varian produk yang dapat diminati masyarakat. Gambaran umum rencana usaha. 1. Konsep atau gambaran produk. 2. Analisa tren pasar. 3. Segmentasi dan target pasar. 4. Analisis aspek ekonomi. Dan yang kelima, strategi pemasaran. 4P. Yang keenam, analisis SWOT. Konsep atau gambaran produk. Filosofi produk TK yaitu tote bag Karca yang diakhiri dengan tanda titik, artinya sesuatu yang kecil bukan berarti dapat terhalang dan masih bisa terlihat. Lingkaran memiliki arti kesatuan yang diharapkan pada produk ini dapat memberikan ikatan yang kuat dan arah yang jelas bermanfaat. Anak panah melingkar yang artinya saling mengikuti satu sama lain dengan suatu yang luas. Seperti pada produk tote bag ini, memanfaatkan kain perca sebagai bentuk kreativitas dapat membuat apa yang bisa dapat dimanfaatkan pada produk. Analisis tren pasar berdasarkan statistik lingkungan Indonesia 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase membakar sampah secara berlebihan yaitu 66,8% dibandingkan dengan memanfaatkan limbah kain sebanyak 32%. Rumah tangga memiliki cara lain untuk menangani sampahnya. Hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Kain perca yang selama ini dianggap masyarakat barang yang tidak berguna, kini bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Produk fashion yang unik dan menarik adalah pilihan. Segmentasi dan target pasar. A. Segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Penjualan tote bag dari kain perca dilakukan wilayah Kudus dan daerah sekitarnya dengan menggunakan sosial media sebagai perantaranya. Yang kedua, demografis. Tote bag kami diperuntukkan untuk semua kalangan usia dari usia 12 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, dari para pelajar, mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Yang ketiga, sosiologis. Tote bag kami juga diperuntukkan untuk semua kalangan sosial dari kalangan bawah, menengah, dan ke atas. Yang keempat, psikografis. Selain menambah nilai fashion,
Tote bag juga dapat digunakan mahasiswa untuk membawa barang ketika kuliah, untuk berbelanja, hingga dijadikan souvenir ketika ada acara. B. Target pasar. Posisi pasar yang kami lakukan adalah dengan tidak hanya memberikan citra yang baik, tapi juga dengan produk yang berkualitas. Untuk analisis aspek ekonominya, yaitu BEP terdapat dari biaya tetap sama dengan 135.000 dibagi 1 tahun, yaitu 12 bulan, menghasilkan Rp11.500. Biaya variabelnya senilai Rp150.000 dan biaya produksinya dari biaya tetap ditambah biaya variabel dan mendapatkan hasil Rp161.500, sehingga biaya produksi 1 bulan sebesar Rp161.500. Untuk penentuan HPP-nya diasumsikan dalam 1 bulan menghasilkan 10 unit, dan HPP-nya sama dengan Rp161.500 dibagi 10 unit menghasilkan harga Rp16.150. Dan laba 50%-nya penetapan harga jual seharga Rp25.000 dan pendapatan per bulannya sama dengan Rp25.000 dikali 10 unit mendapatkan hasil Rp250.000. Untuk laba per bulan sama dengan pendapatan dikurangi biaya produksi sehingga mendapatkan hasil Rp88.500. BEP per unit sama dengan FC dibagi P min V sama dengan 135.000 dibagi 25.000 min 16.150 sama dengan Rp135.000 dibagi 8.850 sama dengan 15 unit. Usaha akan mencapai titik impas ketika menjual 15 unit. Untuk BEP RP, usaha akan mencapai titik impas ketika menghasilkan Rp382.000 dan itu dihasilkan dari biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Produk menggunakan kain perca sebagai bentuk mengatasi limbah lingkungan. Sasaran pasar kini adalah para pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran hingga ibu rumah tangga dari usia 12 tahun ke atas. Yang kedua, price. Dalam usaha tote bag ini kami menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp25.000 dan dengan kualitas yang baik pada masing-masing produk yang diproduksi. Yang ketiga, place. Untuk pendistribusian produk kami menyediakan sistem COD atau cash on delivery supaya produk kami dapat dipasarkan hingga luar kota. Kami memakai jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan lainnya. Yang keempat, promotion, yaitu promosi menggunakan sistem ready stock dan pre-order melalui sosial media, juga menggunakan e-commerce. Hal tersebut diharapkan dapat melakukan penyebaran pasar secara luas dan menyeluruh. SWOT. Yang pertama, strength, memiliki tim yang memiliki pola pikir dan kreativitas tinggi dan mengembangkan kreativitas dengan mendesain tote bag. Yang kedua, weakness. Yang pertama itu pembuatan barang memakan waktu cukup lama, dan kedua, produk tidak bergaransi. Yang ketiga, opportunities, yaitu tren yang terjadi membuat peminat tote bag semakin banyak dan penggunaan media sosial pada penjualan tote bag menjadikan pembelian produk makin meningkat. Yang keempat, trade, yaitu pesaing yang menciptakan produk yang sama dan merek produk pesaing yang sudah terkenal. Metode pelaksanaan: yang pertama tahap survei pasar, yang kedua tahap persiapan tempat dan peralatan, yang ketiga tahap produksi, yang keempat tahap pemasaran, dan yang kelima tahap evaluasi. Tahap survei pasar.
Sebelum kami melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan untuk mempelajari produk sejenis sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuan kita melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Tahap persiapan tempat dan peralatan. Yang pertama, persiapan tempat. Lokasi pembuatan dilaksanakan di rumah salah satu tim kami yang terletak di Desa Tanjung Rejo, RT 05 RW 10, Jekulo, Kudus. Lokasi dapat dilihat di link Google Maps yang terdapat di dalam PPT. Berikutnya yaitu persiapan alat yang meliputi jarum jahit, gunting kain, dan meteran. Kemudian bahan-bahan meliputi kain perca, kain kanvas, benang, dan resleting tas. Adapun langkah dan proses pembuatan tote bag karca yaitu yang pertama buat pola dengan meteran, lalu potong kain kanvas dengan ukuran 40 cm x 35 cm. Yang kedua, potong juga kain perca untuk bagian luarnya sebagai motif dari tote bag. Yang ketiga, untuk membuat bagian utama tote bag, gabungkan dua buah potong kain kanvas persegi 4 menjadi satu. Posisikan agar kedua bagian kain kanvas saling berhadapan. Yang keempat, jahit bagian sisi kiri, kanan, bawah kain kanvas hingga menyisakan celah yang terbuka di bagian atasnya. Yang kelima yaitu balikkan kantung tote bag supaya bagian baiknya berada di luar. Pasangkan resleting di bagian atas tote bag, kemudian jahit bagian sisi resleting. Yang keenam, buat motif di bagian luar tote bag menggunakan kain perca, lalu jahit sesuai motif. Yang ketujuh, gunakan sisi kain yang dipakai sebagai tali tote bag. Yang kedelapan, pasangkan tali tote bag pada bagian yang telah ditandai sebagai kemudian dijahit. Pemasaran produk tote bag dilakukan di wilayah Kudus, Jepara, Demak, dan daerah sekitarnya dengan menggunakan e-commerce seperti Shopee. Untuk pendistribusian produk kami menyediakan sistem COD atau Cash on Delivery. Supaya produk kami dapat dipasarkan hingga luar kota, kami melakukan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan lainnya. Promosi yang kami lakukan menggunakan media online. Promosi online melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan website lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat melakukan penyebaran pasar secara luas dan menyeluruh. Strategi publisitas dilakukan agar menarik minat para pembeli. Kami juga menerima pembayaran tunai dan kartu debit. Tahap evaluasi. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan usaha kami berjalan. Evaluasi meliputi beberapa aspek dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan promosi, pelaksanaan pemasaran. Adapun tolak ukur yang dijadikan evaluasi meliputi pendapatan usaha, pencapaian pasar, dan pencapaian kepuasan konsumen. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari anggota kelompok kami. Keuntungan menggunakan modal sendiri adalah tidak adanya beban biaya bunga. Berikut adalah rincian biaya investasi yang dikeluarkan oleh usaha pembuatan tote bag. Rencana anggaran biaya 1. Untuk perlengkapan yang diperlukan itu sebesar 85.000. Yang kedua, bahan habis pakai yaitu sebesar 150.000. Ketiga, untuk biaya lain-lain 50.000 dengan jumlah yaitu 285.000. Justifikasi anggaran kegiatan yaitu 1. Biaya peralatan penunjang. Untuk jarum jahit 1 pak harganya 10.000, gunting kain 1 buah harganya 50.000, meteran 1 buah harganya 25.000 dengan nilai total untuk peralatan penunjang yaitu 85.000. Yang kedua, bahan habis pakai, benang 1 roll harganya 10.000, kain perca 1 kg harganya 20.000, kain kanvas atau belaju 10 lembar harganya 100.000, resleting tas 10 unit harganya 20.000. Jadi total untuk bahan habis pakai yaitu 150.000. Yang ketiga, untuk biaya lain-lain, biaya listrik untuk 1 bulan harganya 50.000. Jadi total keseluruhan
anggaran kegiatan kami yaitu Rp285.000. Jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan survei pasar pada bulan pertama yang ditanggung jawab oleh Kujifatul Aula. Yang kedua kegiatan persiapan tempat dan peralatan pada bulan pertama dengan person penanggung jawab yaitu Aina Alia Nurun Nafiah. Yang ketiga proses produksi pada bulan kedua dan ketiga, person bertanggung jawabnya yaitu Gita Fitratul Nurun Nafiah. Yang keempat mengenai kegiatan pemasaran yang dilakukan di bulan kedua dan ketiga dengan penanggung jawab yaitu Kujifatul Aula. Yang kelima mengenai kegiatan evaluasi pada bulan kedua dan ketiga di akhir bulan yaitu penanggung jawab Muhammad Wahyu Widayana. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.